Polres Banjar gagalkan peredaran 19 kg sabu. Ekonomi lesu, pelayanan peti kemas terdampak. Jelajahi dunia ubur-ubur di dalam cermin. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 16 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, Saudara, Polres Banjar merilis pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 19 kg. Sabu ini ditemukan saat patroli satuan lalu lintas di wilayah Kecamatan Gambut dari seorang kurir narkoba asal Pulau Jawa. Peredaran narkotika jenis sabu seberat 19 kg berhasil digagalkan oleh Polres Banjar dari seorang kurir asal Pulau Jawa. Penangkapan ini berawal dari patroli satuan lalu lintas di Kecamatan Gambut, Kamis sore. Petugas menemukan 19 paket sabu yang disembunyikan di dalam sebuah mobil di bahu Jalan Gubernur Syarkawi. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, termasuk kartu identitas palsu yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Sabu sebanyak 19 paket ini ditaksir bernilai 34 miliar rupiah jika beredar di pasar gelap. Pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Narkotika pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 6 sampai 20 tahun penjara dengan denda kurang lebih 10 miliar rupiah. Kasus ini menjadi kasus terbesar yang pernah diungkap oleh Polres Banjar sepanjang sejarah penanganan narkotika di wilayah Kabupaten Banjar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, Polnes, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Direktorat Kampus. Massa menuntut penanganan kasus pelecehan seksual yang diduga pelakunya adalah dosen di lingkungan kampus. Ratusan mahasiswa Polnes dari berbagai jurusan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Direktorat Kampus. Mahasiswa menuntut agar kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus segera ditindaklanjuti. Mahasiswa menilai kampus lambat mengambil tindakan, padahal 3 kasus sudah dilaporkan ke pihak pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (PPK-PT). Kalau dari advokasi kami, itu kami mendengar kurang lebih ada 3, bahkan sampai 5, tetapi yang bisa kami konfirmasi itu baru 3 dan itu sudah naik ke Satgas. Sementara itu pihak kampus menilai kasus yang terjadi merupakan pelanggaran berat. Jika terbukti, oknum dosen yang terlibat terancam diberhentikan. Namun pihak kampus mengklaim kesulitan menangani kasus ini karena keterbatasan saksi dan bukti visual. Dan kesulitan terbesar kami adalah dari sisi saksi, di mana pada saat pelecehan itu terjadi tidak ada saksi satupun yang saya melihat secara langsung. Yang kedua adalah tidak ada bukti visual secara langsung itu yang membuat itu, dan jangan sampai kami membuat satu keputusan prematur yang kemudian si pelaku akan menuntut balik. Siapa yang menuntut balik? Tentunya kepada korban tadi. Ini yang kami sikapi hati-hati. Meski demikian, pihak kampus memastikan masalah ini akan selesai dalam waktu singkat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten LBH Samarinda oleh oknum polisi saat aksi di depan DPRD Kalimantan Timur terus bergulir. Kuasa hukum korban menerima perkembangan dari Propam Polresta Samarinda bahwa anggota polisi yang dilaporkan diduga merupakan personel Polda Kalimantan Timur. Dugaan penganiayaan asisten LBH Samarinda oleh oknum polisi saat unjuk rasa di depan DPRD Kalimantan Timur 1 September lalu terus diusut. Korban dan kuasa hukum LBH Samarinda kembali ke Polresta Samarinda untuk mengetahui perkembangan kasus. Kuasa hukum bilang telah menerima informasi dari Propam Polresta Samarinda bahwa pelaku di video viral bukan anggota Polresta, melainkan diduga anggota Polda Kalimantan Timur. Itu ternyata bukan personel Polres Samarinda. Jadi ini adalah personel Polda Kaltim. Sementara itu, Kasih Propam AKP Sujatmiko tak mengetahui pasti terkait keanggotaan terduga pelaku. Sudah dipastikan bahwa itu bukan anggota dari Samarinda. Anggota mana nanti akan kami telusuri lebih lanjut. Selanjutnya, kuasa hukum dan korban akan melaporkan kasus ini langsung ke Propam Polda Kalimantan Timur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Akibat hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir, sebuah kawasan di Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota, mengalami longsor. Longsoran ini menimpa satu rumah warga. Hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan selama beberapa hari terakhir menyebabkan jalan umum di RT 64 kawasan Gunung Sari Ilir longsor dan materialnya menimbun satu rumah warga. Longsor terjadi sejak Sabtu pagi. Sebelumnya warga bersama ketua RT setempat telah melaporkan retakan di badan jalan 1 minggu sebelum kejadian. Kejadiannya kapan sih? Kejadiannya hari Sabtu Pak, kurang lebih jam 9:30. Sebelum kejadian hujan deras Pak ya? Sebelum kejadian hujan deras dan seminggu sebelumnya Pak sudah ada retakan ini, sudah ada tanda-tanda. Sementara itu keluarga di satu rumah yang tertimpa longsor sudah mengungsi ke rumah tetangga. Korban dijanjikan bantuan Rp750.000 per bulan selama 1 tahun untuk sewa rumah. Katanya pemerintah ada mengasih bantuan berupa kalau misalnya bukan rumah kontrakan, kami yang cari, mereka yang tanggung besaran. Katanya besarannya Rp750 per bulan selama kurang lebih 1 tahun. Untuk sementara akses jalan warga terganggu. Meski akan diperbaiki, warga mengaku masih trauma dan takut longsor susulan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda berikut saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai ekonomi lesu, pelayanan peti kemas terdampak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Setelah 6 jenazah korban kecelakaan helikopter PKRGH berhasil diidentifikasi sebelumnya, kini 2 dari total 8 korban telah diketahui identitasnya. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan memastikan proses identifikasi resmi ditutup. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan Minggu siang berhasil menuntaskan identifikasi seluruh 8 jenazah dari kecelakaan helikopter PKRGH yang jatuh di Mentewe, Tanah Bumbu. 2 korban terakhir yang memerlukan pemeriksaan DNA teridentifikasi. Keduanya adalah penumpang dari Balikpapan dan pilot dari Riau. Identifikasi sebagai tuan ARP dengan data
RM05 ya, laki-laki 45 tahun dengan alamat Jalan Safruddin, Yos, Perumahan Regensi Balikpapan, Regensi Klaster, ini Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, 6 September, 3 korban yaitu warga negara asing berhasil diidentifikasi dengan cepat dan telah dipulangkan ke negara asal masing-masing. Disusul 7 September, 3 korban lain diidentifikasi, 2 dari Riau dan 1 dari Sulawesi Selatan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti rencana pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini akan berdampak pada keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pemotongan dana bagi hasil (DBH) berimbas pada pemotongan dana transfer ke daerah. Alokasi APBD 2025-2026 untuk Kalimantan Timur diprediksi akan dipangkas secara signifikan. Sebelumnya Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan 6 triliun rupiah. Kini diperkirakan hanya tersisa 1,4 triliun rupiah. Meskipun begitu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, memastikan program-program prioritas pembangunan di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana. Kalau program Kalimantan Timur, kita tetap sesuai dengan visi besar Kalimantan Timur. Insya Allah saya rasa itu tetap akan berjalan. Tinggal nanti kita lihat tanggal 23 nanti PMK dari Menteri Keuangan nanti bagaimana. Hal serupa juga dirasakan pemerintah Kota Balikpapan. Dana transfer daerah untuk Kota Balikpapan terancam dipangkas hingga 75%. Dari 900 miliar rupiah hanya tersisa 200 miliar rupiah. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menyatakan bahwa program pendidikan dan kesehatan tidak akan dipangkas. Jadi yang menjadi program prioritas pendidikan kesehatan itu kan nggak boleh dipangkas. Mungkin yang sifatnya infrastruktur yang sifatnya seremonial, bimtek atau perjalanan dinas itu yang akan kita kurangi. Total pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terancam kekurangan anggaran hingga 5 triliun rupiah. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di tengah lesunya ekonomi, Kaltim Karyangau Terminal (KKT) khawatir tidak dapat mencapai target pelayanan peti kemas tahunan. Pada semester pertama, pelayanan peti kemas tercatat baru 97.000 peti. Lesunya perekonomian saat ini berdampak pada pola konsumsi masyarakat, khususnya di Kota Balikpapan. Hal ini dikhawatirkan Kaltim Karyangau Terminal. Sepanjang semester 1 tahun ini, KKT melayani bongkar muat 97.000 kontainer. Dengan kondisi ekonomi yang lesu, KKT dikhawatirkan tidak dapat mencapai target tahunan sebanyak 200.000 peti kemas, baik domestik maupun internasional. Ya, kita berharapnya nanti sampai akhir tahun bisa dapat capai target. Targetnya berapa? Kita targetkan sekitar 200-an. 200.000. Ya. Saat ini Kaltim Karyangau Terminal melayani bongkar muat kontainer domestik maupun internasional. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Vihara Vajra Vijaya Cita Samarinda gelar bakti sosial dengan bagikan 800 paket beras kepada warga sekitar. Kegiatan ini jadi tradisi rutin sebagai wujud kepedulian umat Buddha terhadap masyarakat. Warga antre di depan Vihara Vajra Vijaya Cita Samarinda. Pembagian beras dimulai secara simbolis oleh seorang biksu sebelum dilanjutkan kepada warga menggunakan sistem kupon. 800 paket beras masing-masing berisi 5 kg dibagikan untuk warga sekitar termasuk anggota damkar dan ojek online. Bakti sosial ini selalu diadakan rutin setiap tahun. Kegiatan baksos besarnya setiap tahun rutin minimal 1 kali. Ini salah satu yang besar ya? Benar.
Jumlahnya totalnya berapa ton? Kalau untuk tahun ini kebetulan wihara 8 tahun berdiri, kami dapatnya total ada 800 sampai 850 sak. Satu saknya isi 5 kilo. 5 kilo ya. Seluruh beras yang dibagikan merupakan sumbangan dari umat Buddha sebagai bentuk rasa syukur atas perayaan ulang tahun vihara. Semoga kiranya pembagian beras ini bisa menjadi berkat untuk semuanya, menyambung hidup masyarakat sekitar, dan semoga menjadi berkah dan untuk kita semuanya menjadi lebih baik. Melalui bakti sosial ini, pihak vihara berharap dapat terus mempererat hubungan antar umat, serta meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kenaikan harga beras. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi menarik lainnya, Saudara, akan hadir usai jeda berikut. Di antaranya, jelajahi dunia ubur-ubur di dalam cermin. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Olahan tangan kreatif dari komunitas disabilitas turut meramaikan Expo Koperasi dan UMKM 2025 di Banjarbaru. Teman tuli dari Lembaga Pelatihan Kerja membagikan serabi gratis bagi pengunjung. Produk tata boga dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Banjarbaru turut meramaikan Expo Koperasi dan UMKM di Lapangan Murjani 11 hingga 16 September 2025. Produk kuliner di stand LPK ini hasil karya penyandang disabilitas tuli. Selain menjual produk, juga membuat serabi yang diberikan secara gratis kepada pengunjung. Hal ini membuktikan warga disabilitas juga mampu bersaing melalui kemampuan memasaknya. Sebelumnya, ilmu tata boga dari LPK diberikan melalui program magang selama 3 hingga 6 bulan. Saat ini, produk kuliner teman tuli dijual secara daring dengan nama Dapur Acil Wadai. Jadi selama berlangsungnya Expo ini, bagi peserta atau pengunjung yang berhadir ke stand ini, pada saat mereka demo itu dibagikan gratis. Seorang pengunjung, Lia, mengaku kue tradisional serabi yang dibagikan tersebut sangat enak. Ini ya, serabi ya, kayak serabi ya. Gimana Bu menurut Piar rasanya? Enak ya? Bagus sih ya, untuk mengembangkan ini, UMKM. Melalui ajang promosi ini, diharapkan usaha kuliner dari teman tuli lebih dikenal luas oleh masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di Badri Galeri Banjarmasin, sebuah ruang seni membuat pengunjung merasa seperti berada di dunia lain. Ruangan ini dipenuhi cahaya replika ubur-ubur dengan pantulan dinding cermin, menciptakan suasana seolah berada di area tak terbatas. Ubur-ubur bersinar seolah melayang dengan tenang di antara dinding-dinding cermin. Pantulan cahaya dari segala arah menciptakan ilusi seperti berada di dasar laut. Inilah Mirror Art Room, sebuah instalasi seni interaktif yang berada di dalam Badri Galeri Banjarmasin. Meski luasnya tak lebih dari 6 meter persegi, setiap detailnya dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang mengesankan. Karena banyaknya pengunjung, pengelola membatasi waktu maksimal hanya 3 menit untuk setiap orang. Dengan tarif Rp45.000 per orang, pengunjung tetap antusias menikmati dan mengabadikan momen untuk dipamerkan di media sosial.
Karena itu tuh bagus kan, soalnya ada 3 dimensi kan. Nah, cahaya-cahayanya juga bagus, soalnya kayak galaksi-galaksi gitu Kak. Jadi itu tuh kayak seolah-olah kita tuh emang benar-benar berada di dalam situ kayak nyata gitu. Padahal kan itu 3 dimensi doang. Mirror Art Room ini dibuat sendiri oleh Badri Hurmansyah, seniman lokal sekaligus pemilik Badri Gallery. Badri mengaku terinspirasi dari pameran seni di Singapura dan Thailand. Namun saat kecil, ia juga memiliki hayalan untuk dapat melihat ubur-ubur di pinggir sungai. Kini, impiannya itu diwujudkan dalam dunia seni. Judul karyanya Soul Art Room, yang mana saya terinspirasi ketika saya kecil bahwa banyak hal yang kita tidak bisa gapai, seperti ketika saya hidup di pinggir sungai, saya membayangkan bahwa sungai itu ada ubur, ternyata tidak ada. Jadi itu sebagai sebuah keterbatasan yang tanpa batas seperti itu. Jadi kita bagaimana di ruang itu seperti melampaui dimensi batas itu sendiri. Badri Gallery juga menghadirkan pengalaman seni yang unik melalui beragam pameran lukisan karya tunggal Badri Hurmansyah. Di setiap sudut ruangan, pengunjung juga akan disambut dengan permainan cahaya yang memukau dan lukisan mural, menciptakan interaksi visual yang tak terlupakan. Di luar galeri, sebuah lukisan bulan 3 dimensi yang unik menjadi daya tarik tersendiri, menarik rasa ingin tahu dan kekaguman pengunjung. Arpawi, Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kali ini kami akan membawa Anda ke Pantai Batakan, sebuah objek wisata bahari di Kalimantan Selatan yang masih jadi favorit. Suasana gembira menyambut setiap pengunjung yang datang. Terletak di Kabupaten Tanah Laut, Pantai Batakan menjadi unggulan wisata bahari karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota Kalimantan Selatan. Hamparan pasir lembut dan ombak tenang yang aman untuk anak-anak menjadi alasan utama mengapa pantai ini cocok untuk liburan keluarga. Banyak kegiatan seru ditemui di Pantai Batakan, mulai dari naik kereta kuda bersama keluarga hingga memacu adrenalin dengan menyewa motor ATV. Pengunjung bebas memilih cara untuk menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Pengunjung juga bisa bersantai di kursi pantai sambil menikmati keindahan alam. Rasanya karena baru pertama kali lagi ya ke Batakan, jadi banyak perubahan sih, dan pastinya seru sih, banyak wahana-wahananya, banyak kayak yang baru-barunya gitu. Bagi penggemar belanja, pantai ini juga cocok untuk mencari berbagai cendera mata. Ya, foto-foto, belanja-belanja, tadi ada yang jualan ikan asin, beli saus. Nah, nanti beli saus, beli topi, ya, topi baru, kacamata baru. Semua baru. Di sini pengunjung bisa bermalam dengan membawa tenda sendiri, menyewa glamping, atau menginap di berbagai penginapan yang tersedia di sepanjang pantai. Saatnya membiarkan waktu berhenti sejenak. Hanya ada pemandangan alam dan cengkerama bersama orang tercinta, mengukir momen kenangan tak terlupakan di Pantai Batakan. Syamsul Alam, Dimas Hernawan, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.